Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang salah satu material yang paling luar biasa di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu aerogel. Aerogel mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, tetapi material ini memiliki sejumlah sifat yang begitu unik dan aplikasi yang sangat luas. Jadi, mari kita mulai dengan mengenal apa itu aerogel. Jadi, apa sih sebenarnya aerogel? Aerogel adalah material padat yang sangat ringan dan memiliki kerapatan yang sangat rendah. Bahkan, aerogel sering disebut sebagai zat padat yang paling ringan di dunia. Aerogel dibuat dengan menghilangkan komponen cair dalam gel, yang pada dasarnya membuatnya memiliki struktur seperti busa. Proses ini dikenal sebagai supercritical drying. Selama proses tersebut, cairan dalam gel digantikan oleh udara, sehingga menghasilkan material dengan kepadatan yang sangat rendah. Karena struktur mikroskopisnya yang seperti jaring atau celah besar, aerogel juga dikenal memiliki porositas yang sangat tinggi, yang membuatnya sangat ringan dan memiliki kapasitas isolasi termal yang sangat baik. Sejarah aerogel dimulai pada tahun 1931 oleh seorang ilmuwan bernama Samuel Kistler. Ia pertama kali menciptakan aerogel dengan menggantikan komponen cair dalam gel dengan udara. Ini adalah terobosan besar pada masanya, karena dengan proses ini, ia berhasil menciptakan material yang sangat ringan dan memiliki struktur yang sangat terbuka. Namun, meskipun penemuan awal ini terjadi pada tahun 1930-an, pengembangan lebih lanjut mengenai aerogel baru benar-benar mendapatkan perhatian di dekade berikutnya. Terutama pada tahun 1990-an, seiring dengan peningkatan teknologi dan pemahaman kita tentang material yang lebih kompleks. Aerogel memiliki banyak sifat menarik yang membuatnya begitu luar biasa. Mari kita bahas beberapa sifat utama aerogel. Pertama, kerapatan sangat rendah. Aerogel memiliki kerapatan yang sangat rendah. Seringkali hanya sekitar 1% hingga 5% dari kerapatan air. Dengan kata lain, jika Anda memegang aerogel, Anda akan merasakannya sangat ringan, bahkan lebih ringan daripada udara itu sendiri. Kedua, isolator termal yang sangat baik. Karena porositasnya yang tinggi dan struktur yang terbuka, aerogel adalah bahan yang sangat baik untuk isolasi termal. Dalam eksperimen, kita bisa melihat bahwa aerogel dapat menahan panas dengan sangat baik, bahkan lebih baik daripada material lainnya, seperti wall batu atau bahkan kaca. Ketiga, transparansi. Meskipun aerogel sangat ringan dan berpori, ada juga jenis aerogel yang cukup transparan. Ini memungkinkan aerogel digunakan di berbagai aplikasi, di mana cahaya atau radiasi perlu lewat, tetapi tetap mempertahankan isolasi termal. Tentu saja, tidak semua aerogel dibuat sama. Ada berbagai jenis aerogel yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Beberapa di antaranya adalah: pertama, aerogel silika. Ini adalah jenis aerogel yang paling umum. Silika aerogel terbuat dari silika gel dan terkenal karena sifat isolasi termalnya yang luar biasa dan kemampuan menyerap cairan. Aerogel silika juga digunakan dalam aplikasi seperti insulasi termal dan peralatan luar angkasa. Kedua, aerogel organik. Jenis aerogel ini dibuat menggunakan polimer organik seperti polistirena dan poliuretan. Mereka memiliki kekuatan mekanik yang lebih baik dibandingkan dengan aerogel silika, tetapi sifat isolasi termalnya sedikit lebih rendah. Ketiga, aerogel karbon. Aerogel karbon dihasilkan dari bahan karbon dan memiliki konduktivitas listrik yang tinggi. Jenis aerogel ini memiliki potensi besar dalam aplikasi seperti superkapasitor dan penyimpanan energi. Pembuatan aerogel adalah proses yang cukup rumit. Secara garis besar, pembuatan aerogel melalui langkah-langkah berikut. Pertama, pembuatan gel. Langkah pertama adalah menciptakan gel, yang biasanya dilakukan dengan mencampurkan bahan kimia tertentu. Gel ini kemudian diubah menjadi bentuk yang diinginkan,
apakah itu cairan atau padatan. Kedua, proses pengeringan superkritikal. Ini adalah proses yang paling krusial dalam pembuatan aerogel. Cairan dalam gel digantikan oleh udara melalui proses yang disebut pengeringan superkritikal. Ini melibatkan penghilangan cairan dengan cara yang sangat hati-hati agar struktur gel tidak runtuh. Ketiga, pemanasan dan pengeringan. Selama proses pengeringan ini, gel akan dipanaskan hingga suhu dan tekanan tertentu agar struktur tetap terjaga. Proses ini memerlukan peralatan canggih dan lingkungan yang terkendali. Aerogel memiliki banyak aplikasi yang sangat bermanfaat di berbagai industri. Beberapa di antaranya termasuk pertama, industri ruang angkasa. Aerogel digunakan di NASA dan organisasi luar angkasa lainnya sebagai bahan insulasi untuk pesawat luar angkasa. Aerogel melindungi peralatan sensitif dari suhu ekstrem di luar angkasa. Kedua, material isolasi. Karena sifat isolasi termalnya yang sangat baik, aerogel banyak digunakan dalam industri konstruksi dan otomotif sebagai material isolasi untuk mencegah kehilangan panas. Ketiga, pemurnian air dan penyerap cairan. Aerogel silika yang memiliki kemampuan menyerap cairan yang sangat tinggi digunakan dalam produk pembersih minyak dan pemurnian air, termasuk di industri minyak dan gas. Keempat, elektronik dan energi. Aerogel karbon dapat digunakan dalam aplikasi energi, seperti superkapasitor dan baterai berkapasitas tinggi. Meski aerogel memiliki banyak potensi, ada juga tantangan dalam penggunaannya. Salah satu tantangan utama adalah biaya produksi yang relatif tinggi dan kerentanannya terhadap kerusakan mekanik. Namun, dengan kemajuan teknologi dan penelitian lebih lanjut, ilmuwan terus berupaya untuk mengatasi masalah ini. Di masa depan, kita mungkin akan melihat aerogel digunakan dalam berbagai aplikasi yang lebih luas, seperti dalam pembuatan pakaian pelindung, komposit ringan untuk pesawat, dan pengendalian polusi udara. Jadi, itulah penjelasan lengkap tentang aerogel, material yang luar biasa dengan potensi yang masih terus berkembang. Dengan sifat-sifat uniknya, seperti ringan, kuat, dan isolasi termal yang sangat baik, aerogel memiliki banyak aplikasi yang menjanjikan di masa depan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.